Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita terbaru dari manga Sepak Bola Kucibiru chapter yang ke-296. Di mana secara garis besar, semua isi ceritanya adalah tentang respon dari para pemain yang ada di dalam lapangan setelah pertandingan dari Isagi sudah selesai. Dan juga setelah ranking dari Isagi kemarin sudah diumumkan. Selain itu, di dalam sisa 10 halaman yang terakhirnya, kita pun juga akan diperlihatkan tentang seperti apakah proses jalannya alur cerita dari pertandingan lain, yaitu City melawan Barcelona. Namun sebagai catatan ya, ini adalah cerita flashback, alias ini adalah cerita masa lalu ketika pertandingan dari mereka masih berlangsung. Yang artinya, hasil pertandingan dari mereka sekarang tidak akan berubah peringkat dari Isagi dan juga Itoshirin sebagai pemain nomor satunya. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk saja tepat menuju ke dalam pembahasan cerita utamanya. Sederhananya, ini adalah pertandingan dari City melawan Barca, lanjutan dari potongan cerita di chapter minggu lalunya. Di mana setelah Chigiri sudah berhasil mencetak gol yang pertamanya dengan menggunakan kekuatan tendangan jarak jauhnya yang disebut dengan tendangan Phantom Snipe. Maka di momen yang sama tersebut, kick off yang kedua bagi tim Barcelona kini akhirnya seketika langsung dimulai. Mengingat di dalam praktiknya, Otoya pun sekarang langsung mengoper bola yang ada di kakinya itu tepat menuju ke arah Bachira. Lalu tanpa menunggu lama, Bachira pun sekarang langsung bergerak dengan menggunakan kecepatan berlarinya dan juga dengan menggunakan tadi gocekan roletnya mirip seperti Neymar. Dengan sebuah tujuan untuk bisa melewati beberapa pemain depan dari tim City. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Agi pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga tanpa pikir panjang, dia pun kini seketika langsung berteriak menuju kepada Nagi dan juga Reo dengan cara berkata seperti ini. Oi, Nagi Reo, ayo kita kepung dia dan juga jangan biarkan orang itu sampai lewat. Karena jika dia bisa lepas dari penjagaan kita, maka sudah jelas hal itu akan menjadi sangat berbahaya. Mendengar ucapan itu dari Agi, Nagi dan juga Reo kini seketika langsung meresponnya. Sampai di saat yang bersamaan ini, mereka bertiga pun sekarang langsung memutuskan untuk bisa bergerak demi dapat bisa menjatuhkan Bachira entah bagaimanapun caranya. Sayangnya, semua penjagaan yang baru saja dilakukan oleh Agi, Nagi dan juga Reo sekarang sama sekali tidak berguna. Karena pada dasarnya, Bachira untuk yang kedua kalinya kini kembali menggunakan tadi gocekan roletnya lagi untuk dapat bisa melewati mereka bertiga. Lalu, setelah mereka sudah berhasil dilewati, maka Bachira pun langsung melesatkan satu buah tendangan jarak jauhnya itu dengan menggunakan kaki kanannya tepat ketika masih berada di udara. Sehingga gara-gara itu, gol yang pertama bagi tim Barca kini akhirnya seketika langsung tercipta. Serta skor pun sekarang langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu menjadi 1-1. Singkat cerita, setelah gol dari Bachira barusan, maka proses pertandingan dari mereka sekarang akhirnya kembali dilanjutkan. Di mana pada halaman berikutnya, sekarang giliran bagi tim City yang akan melakukan pola serangan baliknya demi dapat mencetak gol juga. Mengingat di dalam praktiknya, atau tepatnya setelah bola dari kick-off itu, sekarang sudah berhasil dioper menuju ke arah Agi. Maka, Agi pun langsung berkata seperti ini kepada Nagi. Woi, Seshiro, fokuslah! Tidak peduli kau bermain untuk tim, ataupun kau bermain untuk dirimu sendiri. Yang jelas, pemikiran setengah-setengah seperti itu justru malah akan bisa menghancurkanmu. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Nagi. Di mana pada momen itu, Nagi pun tidak mendengarkan kata-kata dari Agi karena dia sekarang masih merasa bingung tentang apa tujuannya bermain sepak bola. Bahkan di dalam dialognya, Nagi yang sedang bingung dan juga pasrah, akhirnya dia pun langsung berkata seperti ini kepada kita. Yaitu, aku harus bisa bertahan, tidak peduli bagaimanapun caranya. Jadi, walaupun aku sekarang hanya bisa memberikan asih saja, hal itu sama sekali tidak masalah. Yang penting, nilaiku masih bisa naik. Dan juga, aku tidak keluar dari ranking 23 besar. Intinya, Nagi sudah kehilangan rasa percaya dirinya dan juga harga dirinya sebagai seorang striker. Hingga menurut Nagi, asis tidak apa-apa, yang penting dia bisa menaikkan nilai gajinya walaupun hanya sedikit. Nah, gara-gara pemikiran setengah-setengah seperti itu, dan juga gara-gara Nagi tidak bisa menentukan apa tujuannya bermain sepak bola, maka di momen yang sama inilah, Nagi pun lagi-lagi berhasil dikalahkan oleh para pemain dari tim Barca. Di mana di dalam praktiknya, tepat ketika bola dari Agi sekarang sudah berhasil ditendang dan juga sekarang sudah berhasil dioper menuju ke arah Seshiro Nagi. Tiba-tiba saja, dari arah belakang Nagi, Otoya pun kini seketika langsung muncul dengan menggunakan kecepatan ninjanya. Lalu dengan gerakan berputar mirip seperti pada gambar ini,
Otoya pun dengan cepat kini langsung memotong bola umpan dari Nagi barusan yang sebelumnya sudah diarahkan oleh dirinya menuju kepada Mikage Reo. Sehingga gara-gara itulah pola serangan dari tim City saat ini otomatis langsung berakhir. Serta sebagai gantinya, sekarang giliran dari Otoya yang mampu berlari dengan sangat cepat tanpa bisa dikejar oleh Nagi lagi. Di momen inilah, Otoya pun langsung mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Bachira. Lalu, setelah Otoya sudah berlari menuju ke dalam kotak penalti, maka Bachira pun segera memberikan umpan jarak jauhnya dari sisi sebelah kiri lapangan tepat menuju ke arah Otoya. Kemudian, dengan satu gerakan tendangan voli, Otoya pun berhasil menyambut umpan lambung dari Chigiri barusan. Sampai pada akhirnya, gol yang kedua bagi tim Barca kini akhirnya berhasil tercipta. Yang artinya, skor pun sementara kini seketika langsung berubah menjadi keunggulan bagi tim Barca, yaitu menjadi 2-1. Menyaksikan pola serangan balik super cepat dari tim Barca barusan, Nagi pun lagi-lagi menjadi kembali pusing dan juga dia pun kembali bertanya-tanya. Yaitu, kenapa teman-teman mereka sekarang bisa berkembang dengan sangat cepat? Serta, kenapa mereka bisa bermain dengan lepas tanpa ada satupun yang bisa menghentikan mereka? Sementara itu, gara-gara melihat Nagi cuma bengong saja, maka para pemain dari tim City sekarang sudah datang menghampiri Nagi sambil marah-marah kepadanya dan juga sambil berkata seperti ini kepada Nagi. Woi, lu bisa main bola nggak sih? Bukannya bertahan, dirimu malah pelangap-pelongo saja. Jika begini, maka kita sudah pasti akan kalah karena mereka hanya butuh 1 gol lagi. Mendengar teman-teman yang sudah mulai marah, Nagi pun sekarang langsung mengelap keringatnya sambil berkata seperti ini dan juga sambil melamun. Oh, aku tahu. Aku pernah merasakan perasaan seperti ini. Di mana di dalam praktiknya, aku sekarang merasa sangat kesal, sekaligus aku merasa sangat bersemangat. Tapi masalahnya, kenapa ini bisa terjadi kepadaku, padahal lawannya bukanlah Isagi? Serta, siapakah sebenarnya aku yang baru ini? Melihat ekspresi wajah dari Nagi yang mulai kesal, maka Reo pun sekarang langsung mengambil bola yang ada di dekatnya, serta dia pun langsung berjalan untuk dapat bisa menghampiri Nagi sambil berkata seperti ini kepadanya. Baguslah Nagi, aku tahu dirimu sekarang sudah bisa merasakannya. Tentang bagaimana perasaanmu ketika dirimu bisa dibuat kesal setelah melihat perkembangan dari orang lain. Jika begitu, maka ayo kita lakukan berdua dan juga ayo kita tunjukkan kepada dunia tentang pola permainan kerjasama kita. Lagi pula, tim ini sudah tidak berjalan dan juga mereka hanya bisa marah-marah saja. Jadi, untuk bisa membantumu kembali seperti dulu lagi, maka aku pun sudah siap untuk bisa menjadi apapun. Menarik ya, di saat Reo sudah berkata seperti itu, tiba-tiba saja aura tubuh dari Reo sekarang seketika langsung berubah. Di mana secara visualisasi, muncul sebuah bunglon pada bahu dari Reo. Serta, Reo pun sekarang sudah membulatkan tekadnya untuk bisa bermain dengan serius bersama dengan Nagi. Mulai dari sanalah, jalannya sisa pertandingan tersebut kini akhirnya seketika kembali dilanjutkan. Sederhananya, setelah kita diperlihatkan tentang sedikit potongan cerita dari pertandingan yang dilakukan oleh Nagi, Reo dan juga Bachira, maka pada halaman yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah tepat menuju ke dalam sudut pandang dari Isagi. Di mana pada halaman tersebut, kita pun sekarang langsung diperlihatkan tentang seperti apakah ekspresi dari teman-teman Isagi ketika mereka sudah melihat bahwa Isagi berhasil menjadi pemain nomor 1. Mengingat pada kesempatan ini, para pemain dari tim Uber yang kebetulan baru saja selesai latihan, akhirnya mereka pun sekarang langsung duduk tepat di depan sebuah monitor besar sambil berkata seperti ini kepada Isagi. Yang pertama adalah Sendo. Wow, akhirnya dia bisa melakukannya. Lalu, yang kedua adalah Oliver Raiku. Luar biasa. Dia bisa finish dengan angka yang sangat besar, yaitu sebesar 240 juta yen. Dan yang terakhir adalah kata-kata dari Baru. Di mana di dalam dialognya, Baru pun langsung memasang wajah yang sangat serius sambil berkata seperti ini dengan sangat lantang. Baguslah, itu baru cocok denganmu dan juga dirimu memang pantas untuk bisa menjadi nomor 1. Karena pada dasarnya, kau adalah rival yang sekarang sangat ingin aku kejar. Jadi sudah seharusnya dirimu sekarang bisa berada pada posisi nomor 1. Dengan begini, maka tunggulah aku, karena aku akan segera mengejarmu lagi. Lalu, setelah kita diperlihatkan tentang komentar dari para pemain tim Uber, maka pada halaman yang terakhirnya, scene pun kini kembali berpindah tepat menuju kepada Isagi. Mengingat pada kesempatan itu, Isagi yang kebetulan masih merayakan semua kemenangannya tersebut, akhirnya dia pun mulai berkata seperti ini di dalam hatinya. Adaptasi, itulah kekuatanku.
Aku berhasil mengalahkan mereka semua bukan dengan mengandalkan bakatku dan juga bukan dengan mengandalkan kekuatan fisikku. Tapi, aku bisa mengalahkan mereka hanya dengan menggunakan satu cara saja, yaitu dengan cara menggunakan logika berpikirku. Ini sangat gila. Gila, ini benar-benar gila. Berkat itu semua, aku sekarang berhasil menemukan sebuah kekuatan originalku. Jadi berdasarkan hal itu, maka sekarang adalah waktunya bagiku untuk bisa berkembang lebih baik. Dan juga, sekarang adalah waktunya bagiku untuk dapat bisa melatih fisikku. Karena pada dasarnya, aku sekarang masih belum puas. Dan juga, aku pun masih ingin untuk dapat bisa mengalahkan orang-orang kuat lainnya di luar sana. Wow, menarik banget ya.